Kita mulai aja ya, Bu. Ya, silakan Bu Ella. 3 menit sambil nunggu apa Jatisari ya. Iya. Silakan anak-anak marga mulia, kalian duduk di kursi masing-masing, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Sadayana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Eh, Hari ini kita melanjutkan membaca cerbung. Membaca yang kemarin tuh Adli ya di Jatisari ya. Adli sama Tina ya. Yang di Marga Mulia Citra. Ini Ibu ingin semua membaca juga ya. Jadi Ibu bisa melihat lagi cara membaca apa istilahnya ke ketepatan membaca juga ya. Kadang ada yang apa maksudnya uga-uga gitu ya, uga-uga deh. Bahasa Indonesianya uga-uga. Jadi Ibu nanti akan melihat pembacaan kalian juga akan Ibu nilai ya. Bagaimana cara membacanya kalian dan ketepatannya gitu ya. Oke. Boleh dibuka lagi cerbung Fajar yang tertunda. Ini langsung membaca aja ya. Soalnya tadi kan agak telat masuk Jatisari. Mari kita membaca kita mulai dari Jatisari. Siapa yang belum membaca? Imas hadir? Imas mana sakit ya? Desuryanti hadir? Suryanti hadir. Hadir. Silakan Desuryanti dibaca. Per halaman aja nggak apa-apa. Gema senapan di lembah sunyi. Kesunyian di lembah Tiara adalah sebuah kebohongan. Di permukaannya yang ada hanyalah kelembapan tropis yang pekat. Nyanyian serangga yang tak putus-putus dan aroma tanah basah yang dicampur dengan lautan. Namun bagi apa bohong orang dari Berulia, macan kira, keselianan, kesunyian itu dibuat getar oleh penantian balik semaduhan yang lebar dan di atas ada pokok. Mereka adalah hantu yang menunggu mangsanya. Air Amadani. Kenapa Yang lainnya ini ya, yang lainnya didengerin ya. Maaf ya. Jadi Ibu nggak kedengeran tadi. Ya, Bu. Ya, siap. Terima kasih. Di titik pengamatan tertinggi, Iskandar berjongkok di balik sebuah batu besar. Matanya yang tajam tak pernah lepas dari satu-satunya jalan tanah yang membelah lembah itu. Pada usia 24 tahun, wajahnya sudah menanggung beban yang lebih tua dari usianya. Guratan-guratan di sekitar matanya bukan hanya karena terik matahari, tetapi juga karena malam-malam tanpa tidur dan keputusan-keputusan hidup mati yang harus dia ambil sebagai komandan. Ia adalah seorang pemikir, seorang ahli taktik yang dipaksa oleh sejarah untuk kudu paling handal lagi cinta. Ayo dilanjut, Desuryanti. Seorang ahli taktik yang dipaksa oleh sejarah untuk menjadi seorang pejuang. Di sebelahnya adiknya Budi gelisah. Pada usia 19 tahun, Budi adalah cerminan dari semangat murni revolusi. Api berkobar di dada sebuah hasrat yang belum ternoda oleh kelelahan perang. Ia terus-menerus memeriksa besi senapannya, jari-jarinya mengetuk-ngetuk kompor kayu dengan tidak sabar.
Sebentar lagi Kak, bisik Budi lebih sebagai harapan daripada pertanyaan. Sabar, jawab Iskandar tanpa mengeluarkan pandangannya. Kesabaran adalah senjata terbaik kita. Kecerobohan adalah pukulan tercepat. Dan kemudian mereka mendengar. Awalnya hanya sebuah getaran sama di tanah, lalu berubah menjadi deri mesin diesel yang berat dan makin mendekat. Dari ujung lembah, konvoi itu muncul. Dua truk hampas kecil yang diapit oleh sebuah jeep lapis baja, sebuah hadiah yang dikirim langsung dari Batavia, penuh dengan amunisi, obat-obatan, dan logistik yang sangat mereka butuhkan. Iskandar mengangkat tangannya, sebuah sinyal bagi pasukan untuk bersiap. Kesunyian itu kini terasa begitu tenang, seolah bisa pecah hanya dengan sehelai daun yang jatuh. Oke, siapa lagi yang belum? Kika. Kika. Oh, Kika. Kika boleh, Kika. Kika naha calik di handap, Kika. Kika, sok dibaca halaman yang kedua, Kika, boleh. Kika, kursina mana, Kika? Taruh Bu. Ke bagian kursi. Ke bagian kursi. Eta aya kursi di dinya di pinggir. Kan tuh banyak. Iya, sok Kika calik na kursi. Soalnya ibu teka tinggal mana Kika anu kasep teh sini. Bisa. Kika baca halaman 2 ya Kika, yang lainnya didengerin ya. Soalnya nggak kedengeran kalau malam balik. Ya Bu. Oh ini. Sorry tadi. Mana dong? ada Kika, sudah ketemu halaman 2. Iskandar di sebelah kiri. Saat jeep lapis baja itu. Oh iya, nggak bisa lewat. Baca itu melintas. Ya udah ketemu halaman 2. Saat jeep lapis baja itu melintas, tepat di bawah posisinya, Iskandar menirukan suara burung cekrak laut. Saat dulu. Oke, siap. 1, 2, 3, baca. Itu melintas. Tetap di bawah posisinya, Iskandar menirukan suara burung cekrak daun. Itu adalah sinyalnya. Tembakan pertama yang tajam dan terkoordinasi langsung memecah kesunyian lembah ban depan jeep itu meledak, membuatnya oleng dan menabrak terbing. Para tentara di atas truk-truk yang terbuka tentang panik melawan tembakan. Sekarang babi buka ke arah utara. Pertempuran itu berlangsung cepat dan brutal. Ini bukan pertempuran para pahlawan yang digambarkan dalam poster-poster perjuangan. Ini adalah pekerjaan seorang janggal yang efisien, unik saja. Siaga tidak menembak untuk menakut-nakuti mereka, menembak untuk membunuh dari posisi mereka yang terpencil. Mereka menghujani konvoi itu dengan peluru. Iskandar sendiri bergerak dengan tangan yang dingin, mendidik dan menembak dengan proses seorang pembunuh. Dengan kekacauan itu
Budi membuat kesalahan. Didorong oleh adrenalin, ia melihat seorang perwira Belanda yang masih hidup coba berangkat ke Bali untuk mengambil radio. Tanpa berpikir panjang, melompat dari tempat bersembunyinya, beringat menghabisi perwira itu dan membuat radio tersebut. Bumi kembali berteriak. Iskandar tetap suara tergelam oleh deru tembakan. Sebuah senapan mesin dari atas truk yang dia putar ke arah kiri. Waktu seolah terlambat, Iskandar tidak ragu dalam satu gerakan membuat dia mengangkat senapannya berbisik dan menembak. Menembakkan senapan mesin itu terserta ke belakang, helmnya terlempar. Tetap pada saat itu Iskandar melompat turun dan berbatuan menendang miliknya yang menariknya kembali ke dalam lintas saat setan peluru menghantam tempat di mana Budi baru saja berdiri. Kalau mau mati, konyol, bentar Iskandar napasnya tersenjal, wajahnya penuhi amarah yang didasari oleh rasa takut yang luar biasa. Aku bisa mengatasinya, Kak, jawab Budi. Masih berusaha membela diri meskipun wajahnya besar. Kau tidak bisa mengatasi peluru. Kenapa? Dunia tidak dipilih. Perintah Iskandar untuk kembali fokus terhadap semuanya yang mulai berusaha 15 menit kemudian. Semuanya berakhir. Lembah itu kembali sunyi, tetapi ini kesunyian yang berbeda. Kesunyian yang diisi oleh bau musuh, bau darah dan isian setelan dari tentara musuh yang sekarang malam harinya di sebuah kapal darurat yang tersembunyi di balik air terjun. Api unggun bergerak pelan-pelan, cahayanya matahari di wajah-wajah yang lelah. Kulit wajah pria sedang menikmati hasil pasar. Mereka bibit kaleng, kopi, dan beberapa makan rokok aromas. Rencananya sedikit lebih rileks, tetapi kewaspadaan tidak pernah benar-benar hilang. Oke, terima kasih Tika. Siapa lagi? Mau baca? Apa? Abiwe. Ayo Ramadhani, Bu. Rahma, lebat ke Rahma? Ibu ini cenah Aing Ramadhani. Oh, Ai Ramadhani. Oh, iya sok atuh. Ai Ramadhani silakan baca halaman 3. Boleh. Iskandar duduk di sebelah Budi. Iskandar duduk di sebelah Budi yang sedang membersihkan senapannya dengan diam. Rasa malu atas kecerobohannya masih terlihat jelas di wajahnya. Iskandar menyerahkan sepotong singkong bakar yang paling besar kepada adiknya. Jangan terlalu dipikirkan, kata Iskandar pelan. Semua orang pernah membuat kesalahan, yang penting kau belajar dari situ. Budi mengangguk menerima singkong itu. Aku hanya ingin perang ini cepat selesai, Kak. Katanya, aku ingin kembali kuliah membangun jembatan, bukan meledakannya. Iskandar tersenyum tipis, sebuah senyuman langka yang hanya ia tunjukkan pada adiknya. Itulah kenapa kita berjuang, Dik, agar orang-orang sepertimu bisa membangun. Tugasmu adalah untuk tetap hidup dan membangun jembatan-jembatan itu. Biar aku yang mengurus bagian pelendakannya.
Malam semakin larut, satu persatu anggota unitnya mulai terlelap kelelahan setelah pertempuran. Budi sendiri akhirnya tertidur pulas di sebelah api unggun. Senapannya masih dalam dekapannya. Iskandar berdiri mengambil giliran jaga pertama. Ia menatap wajah adiknya yang tampak begitu muda dan polos dalam tidur. Ia kemudian menatap ke dalam kegelapan hujan yang pekat, mendengarkan setiap suara, setiap gemerisik daun. Beban itu terasa rangkap kuat, beban seorang komandan yang bertanggung jawab atas nyawa 20 orang, dan beban seorang kakak yang bertanggung jawab atas satu-satunya impian keluarganya yang tersisa. Dan di lembah yang sunyi itu Iskandar bersumpah akan menanggung kedua beban itu hingga titik darah penghabisan. Oke, coba lagi. Kita masuk ke part 2 ya. Astri, Pak Astri, Astri, Triani. Rahma masuk nggak? Rahma masuk nggak? ini mas. Ya. Oke, silahkan. Oh, bentar Bu, buka dulu. Masuk ke Fajar tertunda part 2 ya. Kedua nih. Yang kedua di bawah. Ini karena cerita bersambung, jadi ada part 1-nya dan part 2. Part 2. Sang arsitek keretakan. Oh iya Bu. Uap panas yang naik dari aspal pelabuhan Tanjung Priok terasa seperti napas demam dari sebuah kota yang sedang sakit. Di sini, di gerbang utama Batavia, ketegangan bukanlah sebuah rahasia. Ia menggantung di udara yang berat dan asin. Sama nyatanya dengan bau sengat. Ia busuk dan membakau kereta. Para kuli angkut pribumi bergerak dengan kepala tertunduk. Otot-otot mereka menonjol saat memindahkan peti-peti berat. Tetapi, salah. Tatapan mata mereka selalu waspada, menghindari pandangan para serdadu kenil Bu. Kenil ya, boleh kan? Atau mau KNIL atau kenil? Ya, kenil yang berpatroli dengan angkuh. Senapan mereka tersadang seolah siap ditembakkan kapan saja. Setiap tatapan yang bertemu terlalu lama, terasa seperti percikan api di dekat tumpukan jerami. Dari perut kapal, penumpang SS Orange yang megah. Sesosok pria melangkah menuruni tangga. Namanya Peter van den Heuvel. Peter van den Heuvel. Pada usia 40-an, ia membawa aura kelelahan yang sangat mendalam. Jas Eropa yang dijahit dengan baik tampak sedikit kusut setelah perjalanan panjang, dan garis-garis di sekitar matanya menceritakan kisah lebih banyak malam tanpa tidur daripada yang bisa ia tidur. Matanya yang biru kelabu memiliki tatapan seorang pria yang telah melihat terlalu banyak hal. Tatapan yang sering disalahartikan sebagai kesedihan, padahal sebenarnya ia kekosongan yang terkendali. Bagi para pengamat, ia adalah gambaran sempurna dari seorang sempurna dari gambaran diplomat yang dikirim dari sebuah benua yang hancur oleh perang. Kini ditugaskan untuk mencegah perang lain di belahan dunia yang berbeda. Di dermaga, sebuah komite menyambut Di dermaga, semua komite penyambutan kecil yang kaku telah menunggunya. Beberapa pejabat sipil dari pemerintahan kolonial didampingi oleh seorang perwira militer yang tampak tidak sabar. Jabat tangan mereka singkat dan formal. Tidak ada kehangatan, hanya kewajiban birokrasi. Selamat datang di Batavia, Tuan Van den Heuvel. Van den Heuvel.
Bagian Hebel, sapa pejabat tertinggi suaranya kering. Kami harap perjalanan Anda menyenangkan. Perjalanan yang panjang tapi diperlukan. Jawab Peter. Suaranya tenang dan terukur. Semoga kehadiran saya di sini bisa membantu mempercepat jalan menuju solusi yang damai dan stabil. Kata damai dan stabil diucapkan dengan nada yang tulus. Sebuah pertunjukan kecil yang telah ia latih berkali-kali di depan cermin kabinnya. Perwira militer di samping pejabat itu mendengus pelan, nyaris tak terdengar. Dabu, Ya, terima kasih Rahma. Nah, ini jadi contoh juga buat teman-teman yang lain. Aduh, maaf, pembacaan yang Rahma ini ada ketepatannya karena kalau kebanyakan semua membaca, wah panas yang naik dari aspal pelabuhan Tanjung Priok terasa seperti nafas demam dari sebuah kota yang sedang sakit. Jadi tidak satu nafas ketika kita membaca satu kalimat ini. Jadi ada sebuah penekanan kata, subtext ya namanya, penekanan kata. Jadi seperti tadi Rahma, ada juga yang ada titik komanya itu terasa gitu. Kayak uap panas yang naik dari aspal pelabuhan Tanjung Priok terasa seperti nafas demam dari sebuah kota yang sedang sakit. Di sini, di gerbang utama Batavia, ketegangan bukanlah sebuah rahasia. Nah, cara membaca ini akan menentukan pemahaman isi cerita. Kalau misalkan kita membacanya, uap panas yang naik dari aspal pelabuhan Tanjung Priok terasa seperti nafas demam dari sebuah kota yang sedang sakit. Engap, karena itu satu nafas. Di sini di gerbang utama Batavia, ketegangan bukanlah sebuah rahasia. Ia menggantung di udara yang berat dan asin. Lumayan itu ya. Tapi ketika membaca itu harus ada ketepatan. Jadi ada diatur nafasnya. Ini nanti akan berkenaan dengan praktek SBK ya. Praktek SBK ini kita akan ada drama teater. Jadi cara membaca ulah gurung gusuhnya santai aja gitu ya. Tadi seperti Rahma udah mulai enak. Jadi ketika drama teater itu adalah enak dilihat dan enak didengar. Jadi ketika kita sebagai penonton, kita harus enak mendengarkan aktor berdialog gitu. Seperti tadi ya, udah mulai enak tadi Rahma cara membacanya. Nah, itu tuh memang ketika membaca seperti itu, kita bisa memahami, oh sebenarnya isi ceritanya apa ya, ininya apa ya, oh iya. Jadi hal-hal itu yang akan menjadi, ya kita belajar ke situ ya, kita belajar. Selain membaca, ada hal-hal yang harus kita lakonkan gitu. Ya tadi adalah ketepatan membaca gitu. Jadi santai aja dari perut kapal penumpang, meskipun ya tadi Bu Ite naon dibacanya gitu. Dari perut kapal penumpang SS Orange yang megah, sesosok pria melangkah menuruni tangga. Namanya Peter van den Heuvel. Jadi hal-hal itu yang harus kita perhatikan dalam membaca ya. Oke. Bisa dipahami? bisa. Ya, bisa ya. Oke. Buang. Terus sekarang kita langsung ke Marga Mulia di halaman berikutnya. Karena ini 14 menit lagi ya. Kita ke Marga Mulia. Silahkan Kaila, hadir Kaila. Tidak. Oh tidak hadir. Siapa Dita? Dita hadir. Hadir. Ya silahkan Dita dibaca. Yang halaman 2-nya ya. Perjalanan dengan mobil menuju pusat kota. Silakan Dita. 1, 2, 3. Ada? Sudah ketemu?
Halaman 2 di part 2 ya, part 2-nya ya. Part 2 halaman 2. Perjalanan dengan mobil menuju pusat kota adalah sebuah tur. Perjalanan dengan mobil menuju pusat kota adalah sebuah tur singkat melewati realitas federasi yang terbelah. Mereka melintasi kawasan Eropa yang tertata rapi dengan pilar-pilar megah berhalaman luas dan jalan yang dinaungi pepohonan indah. Lalu tiba-tiba pemandangan berubah drastis saat mereka melewati perbatasan tak terlihat menuju perkampungan pribumi. Jalanan menyempit, rumah-rumah berdempetan. Begitu kehidupan tumpah ruah kegagalan yang becek. Theater menatap semua itu dari balik kaca mobilnya, bukan dengan rasa ilu atau jijik, melainkan dengan tatapan seorang ahli anatomi yang sedang membedah sebuah organisme yang kompleks. Ia mencatat segalanya. Di mana letak kekuatannya, di mana letaknya, malam harinya. Setelah formalitas selesai, kita meninggalkan pemenuhan hotel Indonesiana. Ia menuju sebuah kuil Belanda yang eksklusif di dekat Koningsplein. Kedua benteng dari dunia lama. Di dalamnya, udara terasa berat oleh asap celutuk Dan aroma jin. aroma dinding kayu yang gelap dan kursi-kursi kulit yang dalam meredam suara hiruk-pikuk kota, menciptakan sebuah gelembung kenyataan di mana kekuasaan kolonial masih terasa absolut. Di sebuah ruang belakang yang remang-remang, atasnya sudah menunggu jenderal Tan Liet. Di kepala dinas intelijen Hindia Belanda adalah seorang pria tua dengan wajah seperti pahatan granit dan mata yang sudah menunjukkan ilmu sudah kapur. Ia tidak membuang waktu untuk basa-basi. Lupakan pidato manismu tentang solusi damai. Cepat, katakan tidak. Suara sekarang seperti beri. Kau dan aku tahu kenapa kau ada di sini. Kita duduk, menerima segelas vin yang disodorkan kepadanya. Di ruangan ini, topeng diplomatnya luruh, wajahnya yang lelah ini menunjukkan kepanjaman seorang predator. Saya mengerti, Jenderal. Bagaimana situasinya? Bumi, jawaban dia. Kau mengerti, weekend ini lebih merepotkan dari yang kuduga. Mereka terpecah, tapi semangat mereka menyala. Di satu sisi, ada para politisi tua, para priai yang dididik di Leiden. Mereka bicara tentang demokrasi dan konstitusi. Mereka takut pada kekacauan. Mereka bisa diajak bicara. Mereka lunak. Ia berhenti sejenak, menyesap dunia. Di sisi lain, lanjutan, ada para pemuda di hutan. Para komandan gerilya seperti Iskandar itu. Mereka tidak peduli pada konstitusi. Mereka hanya peduli pada peluru dan kemerdekaan penuh. Mereka radikal, emosional, dan berbahaya. Mereka adalah api yang harus dipadamkan. Dia akan mengambil pelan. Jadi, misinya adalah untuk memisahkan si ini. Dia tersenyum tipis. Sebuah pemandangan yang langka dan tidak menyenangkan. Tepat sekali. Kau adalah sang arsitek keretakan. Gunakan pesona gunakan logikamu.
Yakinkan para politisi tua itu bahwa para pemuda di hutan adalah ancaman bagi masa depan mereka sendiri. Jadi kayak pejuang itu sebagai ekstremis yang akan menyeret negeri ini ke dalam Pertumpahan darah. Pertumpahan darah. Oke, lanjut Feby. tawarkan para politisi itu posisi kekuasaan atau otonomi dalam struktur federal kita. Buat mereka melihat bahwa bekerja sama dengan kita lebih menguntungkan daripada mati bersama para radikal. Dan sementara itu, kata Peter, melanjutkan logika atasannya, operasi militer terus menekan paksi garis keras di lapangan. Tentu saja, kata Pamphlet, kita kita pukul mereka di hutan dan kita peluk mereka di meja perundingan. Kita ciptakan tekanan dari dua arah. Perdamaian hanya akan datang jika mereka sudah terlalu lemah untuk berperangan satu sama lain. Itulah misi yang sesungguhnya, bukan untuk menciptakan perdamaian, tetapi untuk merekayasa kelelahan, bukan untuk menyatukan, tetapi untuk memecahkan belah hingga hancur berkeping-keping, lalu memungut pecahan yang paling berguna. Malam itu, kembali balkon kamarnya di Hotel Des Indonesia. Ya, Des Des Indonesia. Indesian. Peter menatap Batavia yang terhampar di bawahnya. Dari kejauhan, dia bisa mendengar sayup-sayup alunan gamelan dari sebuah kampung. Sebuah melodi melankolis yang seolah meratapi nasibnya sendiri. Dari arah lain, terdengar alunan musik waltz dari Aluna Dansa Hotel, sebuah lagu tentang dunia yang menolak untuk mati. Dua suara, dua dunia di kota yang sama. Tugasnya adalah memastikan kedua suara itu tidak akan pernah menemukan harmoni. Ia menghela napas, menghisap rokoknya dalam-dalam. Ia teringat pada reruntuhan kota-kota di Eropa, pada wajah-wajah para prajurit muda yang mati sia-sia. Ia Meyakinkan dirinya. meyakinkan dirinya sendiri sekali lagi bahwa apa yang akan ia lakukan di sini, betapapun sinisnya, adalah sebuah kebaikan yang kejam. Menciptakan kekacauan adalah cara yang paling efisien untuk mengakhiri perang. Peluru membunuh tubuh, tetapi ide yang ia tanam akan membunuh semangat perlawanan mereka dari dalam. Dan itu pikirannya jauh lebih permanen. Ya, terima kasih buat Feby. Tadi Dita juga terima kasih. Jadi cara membaca sekarang sudah mulai bukan membaca kereta api ya. Jadi harus diperhatikan juga cara membaca penekanan katanya, terus nafasnya juga, koma titiknya juga harus diperhatikan karena kita bukan cara membaca yang sekolah-sekolah sebelumnya gitu ya, kayak di SD gitu. Sekarang sudah harus mulai membaca dengan tepat gitu ya. Belajar, kita sama-sama belajar untuk membaca dengan tepat gitu, kayak
gema senapan di lembah sunyi. Seperti ini ya, Ibu contohkan. Kesunyian di lembah tiara adalah sebuah kebohongan. Ada artikulasinya juga terdengar gitu ya. Di permukaannya yang ada hanyalah kelembaban tropis yang pekat. Nyanyian serangga yang tak putus-putus. Dan aroma tanah basah yang bercampur dengan wangi bunga hutan. Namun bagi 20 orang dari unit gerilya Macan Priangan, kesunyian itu bergetar oleh penantian. Di balik semak belukar yang lebat dan di atas dahan-dahan pohon yang kokoh. Mereka adalah hantu-hantu yang menunggu mangsanya. Senapan Lee Enfield, rampasan mereka digenggam erat dengan tangan yang berkeringat. Itu karena ini kita baca cerpen, seperti nanti ketika baca puisi juga tidak wahai, jadi kayak misalkan kalau baca puisi kan wahai ibu guru, tidak seperti itu, tapi harus ada penjiwaannya gitu. Wahai ibu guru. Jadi kita belajar membaca secara estetik gitu ya. Kita belajar membaca secara estetik. Jadi memang perlunya membaca, mendengarkan, menulis gitu ya. Jadi adik-adik semua juga setelah di luar pelajaran literasi ini juga jangan sampai putus membaca ya. Silahkan baca buku cerpen, kumpulan cerpen maksudnya, buku-buku novel, buku-buku puisi, buku-buku esai, dibaca-baca lagi gitu. Karena ini membantu untuk konsentrasi juga, membantu ketepatan dalam membaca gitu ya. Jadi bukan membaca kereta api nereleng gitu ya, tapi harus ada diperhatikan komanya, titiknya, nafasnya gitu. Seperti itu ya, bisa dipahami. Nanti di luar pelajaran literasi juga harus membaca ya. Oh ya, by the way itu yang Badru, siapa Badru? Imam ya di Marga Mulia. Kenapa pagi-pagi jarang masuk? Apa kesiangan ya? Ya, nggak apa-apa lah. Mungkin nanti next bisa diperhatikan ya jamnya, yang Badru, Imam, siapa Dodi ya, yang di Marga Mulia ya. Diingatkan lagi aja untuk pelajaran literasi, jarang nongol soalnya ya di pagi-pagi. Kayak gitu. Dikasih tahu aja lagi ke Badru dan teman-teman yang lainnya ya, Feby. Feby ini ketua kelas, Feby teh. Bukan. Siapa ketua kelasnya? Badru ya? Imam tuh, mana Imam terdongkapnya iya teh. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih atas apresiasi membaca tadi. Semoga ini juga ya, Ibu juga tidak hanya sebatas nyuruh baca, tapi kan Ibu juga menilai cara membaca, terus dari mendengarkan, kalau menulis kan udah pernah ya di semester 1 gitu kemarin cara menulis, tulisan gitu. Jadi Ibu dilihat tulisannya seperti apa gitu ya. Dari membaca, mendengarkan, nanti juga akan terlihat. Jadi harus ada Ibu menginginkan sebuah progres gitu buat dari adik-adik sekalian semuanya, lebih baik lagi gitu ya ke depannya. Terima kasih. Oke, baca-baca lagi ya di rumah ya. Itu masih ada yang belum baca, boleh dibaca di rumah sambil tadi dipelajari hal-hal untuk ketepatan membacanya. Terima kasih untuk pagi hari ini. Semoga sehat selalu, semangat selalu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ibu Ella. Iya. Baik, anak-anak Ibu update kehadiran dulu di Marga Mulia. Ada tambahan siapa? Kaila. Ada Kaila. Kemudian, tulis dulu ya, Kaila. Kemudian di Jatisari ada tambahan siapa aja? Tambahan yang Adli, Rapi. Guru gede itu Adli jeung Rapi ku. Abli dan Rapi ya. Saya hadir. Tambahannya Adli dan Rapi ya. Oke, baik.